Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasannya. Akan menyampaikan materi saya tentang perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah perusahaan manufaktur usaha dagang hikmah. Jadi, apa sih itu pengertian dari perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur itu adalah tenaga kerja, peralatan, perlengkapan dan fasilitas untuk mengubah bahan baku itu menjadi barang jadi. Ataupun kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur itu adalah mengolah bahan baku itu menjadi barang jadi, yang mana kita biasa menyebutnya itu adalah sebagai proses produksi. Masuk ke dalam biaya. Apa itu biaya? Menurut Bustami dan Nurlela tahun 2013 halaman 7, biaya itu adalah pengukuran sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang telah terjadi untuk mencapai tujuan tertentunya itu. Sedangkan beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang tuh telah habis. Ke dalam tahap 1 yaitu profil perusahaan. Profil perusahaan itu seperti yang kita ketahui itu pasti adalah apa nama usaha tersebut, kegiatan apa yang dijalankannya, di mana pemasarannya, letaknya bagaimana, laporan biayanya, lokasinya di mana. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang profil perusahaan, di mana dimulai pada tempat ataupun lokasi di mana UD Hikmah ini didirikan. Baik, UD Hikmah itu merupakan usaha UMKM yang berlokasi itu di Pasar Turi, Surabaya, yang berdiri tahun 1995. Hikmah itu melakukan usaha jual belinya itu seperti jaket, baju, kerja, alma mater, dan seragam. Dalam kegiatan usaha itu, manufaktur pembelian itu dipicu oleh stok barang jadi yang hampir habis dan apabila menerima pesanan dari pelanggan. Jadi maksudnya ketika stok barang itu hampir habis, baru usaha manufaktur ini membeli bahannya ataupun membeli bahannya ketika ada pesanan dari pelanggan. Selanjutnya itu proses produksinya itu dimulai dengan adanya permintaan barang untuk stok persediaan maupun pesanan dari pelanggannya. Di mana kondisi saat ini, UD Hikmah itu dalam usahanya tuh menetapkan harga produksinya dan dia hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsungnya dalam menetapkan harga jualnya. Dan dia tidak menghitungkan biaya overhead atau biaya pabrik yang tidak terduga itu tidak diperhitungkan, sehingga biaya yang terjadi itu terlihat lebih kecil dibandingkan biaya sebenarnya. Sementara seperti kita ketahui, biaya overhead pabrik itu lumayan cukup besar ataupun mempengaruhi dari keuangan sebuah usaha dagang tersebut. Masuk ke dalam klasifikasi biaya, yaitu apa pengertian dari klasifikasi biaya? Yaitu suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis. Sistematis itu termasuknya adalah secara tersusun ataupun teratur atas keseluruhan elemen biaya yang ada dalam golongan tertentu, ataupun sebagai informasi yang penting. Dalam perusahaan manufaktur UD Hikmah itu, dia ada beberapa bentuk pengeluaran dari perusahaan manufakturnya itu. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dimaksud sini adalah seperti pakaian, yang dimana pakaian atau kain itu akan diolah menjadi sebuah baju. Itu adalah salah satu bentuk bahan bakunya. Yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Maksud dari biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan terkait gaji penjahit produknya itu. Yang ketiga itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah penyusutan mesin, biaya listrik, dan biaya beban penolong. Sementara biaya overhead pabrik itu memiliki dua tipe pula, yaitunya biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap itu adalah seperti biaya penyusutan mesin tadi. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel itu adalah biaya listrik dan biaya bahan penolong. Bisa lihat adalah bentuk produk-produk dari usaha dagang hikmah. Yang pertama itu ada seperti pakaian perempuan, seperti tunik. Yang kedua itu ada daster. Yang ketiga itu ada baju koko. Dia ada juga salah satu bentuk contohnya itu adalah seperti alma mater. Tapi di sini saya hanya mengambil 3 contoh barang produk dari UD Hikmah, di mana produk barang UD Hikmah ini diperjualbelikan di Pasar Turi Surabaya.
masuk ke dalam grafik perbandingan data penjualan dan biaya produksi. Seperti teman-teman lihat, di sini saya akan membacakan bagaimana penaikan penjualan dari usaha dagang hikmah ini. Berdasarkan grafiknya itu, pada bulan Januari dia memperoleh penjualan sebesar 19.832.000 dengan biaya produksinya itu adalah 105.139.000 sehingga dia memperoleh labanya itu sebesar 14.693.000. Di sini labanya warna hijau. Selanjutnya itu ada pada bulan Februari dia memperoleh penjualan itu sebesar 148.072.000 dengan biaya produksinya itu 108.807.000 sehingga dia memperoleh laba 39.265.000. Dengan jumlah biaya produksi yang hampir sama, namun dia menghasilkan laba yang berbeda, di mana dia mengakibatkan laba yang dihasilkan itu tidak stabil. Berdasarkan grafik-grafik di atas tuh, rata-rata laba yang diperoleh perusahaan itu hanya sebesar 34.9.889. Jadi yang warna biru itu adalah bentuk penjualannya, yang pemerah ini adalah biaya produksinya, dan hijau yang berwarna hijau ini adalah bentuk dari laba yang diperoleh oleh perusahaan oleh usaha dagang hikmah. Jadi kita masuk ke dalam format harga pokok penjualan. Seperti teman-teman lihat, format dari harga pokok penjualan itu adalah seperti persediaan awal barang dagangannya itu, pembeliannya, ada beban angkutnya, return pembelian, ada potongan pembeliannya itu karena setiap dia melakukan harga pokok itu pasti dia akan mengadakan yang namanya potongan pembelian. Seperti yang digambar usaha produk tadi, dia mengadakan diskon sale itu sebesar 25%. Itu ada juga barang tersedia yang untuk dijual, adanya persediaan akhir barang dagangan, dan adanya harga pokok penjualan. Masuk ke dalam laporan laba rugi manufaktur dari usaha dagang hikmah. Ini adalah bentuk desain dari laporan laba rugi manufakturnya. Next. Baiklah, di sini ada laporan laba rugi usaha. Laporan laba rugi usaha yang merupakan hasil perhitungan laba yang diperoleh selama satu periode dari usaha dagang dan usaha manufaktur. Baiklah, kita lanjut ke UD Hikmah, laporan laba rugi usaha periode Agustus 2020. Pendapatannya tuh ada penjualan dagang sebesar 13.200.000 rupiah dan penjualan manufakturnya 84.600.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan penjualan dagang dan penjualan manufakturnya. Jadi total pendapatannya di sini ada 97.800.000 rupiah. Lalu harga pokok, di harga pokoknya ada harga pokok penjualan sebesar 5.610.000 rupiah dan harga pokok produksinya 64.615.003 rupiah. Lalu kita tambahkan juga harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Jadi harga pokok yang terjualnya itu sebesar 70.225.003 rupiah. Nah, lalu laba kotor usahanya. Jadi laba kotor usahanya ini kita ambil dari total pendapatan dikurang dengan harga pokok terjual. Jadi 97.800.000 dikurang 70.225.003 rupiah. Nah, jadi hasilnya tuh ada di sini 22.574.997 rupiah. Lanjut di sini kita ada biaya administrasinya. Yang pertama ada beban gaji toko sebesar 4 juta. Lalu beban kebersihan toko 150.000, beban sewa toko 300.000. Jadi kita tambahkan beban gaji toko, beban kebersihan toko, lalu beban sewa toko. Kita tambahkan yang tiga ini. Jadi total biaya administrasinya di sini ada 4.450.000 rupiah. Lalu laba rugi bersihnya kita cari di mana? Kita cari di sini. 22 kita tambahkan ya. Jadi laba kotor usaha ini kita tambahkan dengan dengan ini total biaya administrasi. Nah, 22.574.997 rupiah kita tambahkan dengan penjumlahan dari yang tiga ini, beban gaji toko, beban kebersihan toko, beban sewa toko yang 4.450.000 rupiah. Jadi
laba rugi bersihnya di sini ada 23.124.997 rupiah. Di sini udah dapat laba rugi bersihnya. Baik, selanjutnya di sini ada laporan harga pokok produksi, yaitu merupakan hasil perhitungan harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya di sini ada laporan harga pokok produksi UD Hikmah periode Agustus 2020. Di sini nama produknya ada gula pasir. Lalu ada biaya bahan baku sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung 30 juta, biaya overhead pabrik 45 juta. Kita tambahkan ini semua jadi dapatlah harga pokok produksi. Harga pokok produksinya itu 50 juta ditambah 30 juta ditambah 45 juta. Jadi hasilnya di sini ada 125 juta rupiah. Selanjutnya produknya kopi hitam. Nama produknya kopi hitam. Biaya bahan baku di sini 32.600.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 35.200.000 rupiah. Biaya overhead pabrik 44.500.000 rupiah. Jadi kita tambahkan semuanya dapat harga pokok produksinya sebesar 112.300.000 rupiah. Lalu total harga pokok produksinya ini kita tambahkan harga pokok produksi yang produknya yang gula pasir ditambah yang produknya kopi hitam. 125 juta ditambah 112.300.000 rupiah. Jadi dapat total harga pokok produksinya sebesar 237.300.000 rupiah. Oke, sampai sini aja. Sekian, terima kasih.